Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Iqbal Fauzi Abdillah, salah satu guru di SDN Susukan 07 Pagi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100002. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Susukan 07 Pagi pada kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, pelajaran sifat-sifat Rasul. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran kita selalu diberkahi, selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari ketua kelas Gio untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak hebat, Bapak hari ini pengen mengabsen untuk mengecek kehadiran kalian. Coba kalian lihat, tengok kanan, tengok kiri. Apakah teman-teman kalian ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua. Bagus, berarti hari ini kalian semangat semuanya. Oke, baik anak-anak hebat, Bapak mau menyapa kalian. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah tadi sudah sholat subuh? Bagus. Apakah tadi sudah sarapan? Alhamdulillah sudah, Pak. Baik, anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk nasionalisme semakin kuat, semakin tinggi. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila, yang akan dipimpin oleh Danes. Mari Danes ke depan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baik, Bapak pengen bertanya sebelum memulai pembelajaran. Minggu lalu atau kemarin kita mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu dengan tema Oke, baik, rukun iman dan rukun atau rukun Islam dan rukun iman. Bapak mau nanya, ada berapa rukun Islam? Bagus. Ada berapa rukun iman?
Oke, coba Bapak mau nanya, rukun Islam yang pertama, Julian, syahadat. Rukun Islam yang kedua, Claudia, sholat. Rukun Islam yang ketiga, Rana, zakat. Rukun Islam yang keempat, Aura, puasa. Rukun Islam yang kelima, Farel, naik haji jika mampu. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Tepuk anak soleh. Pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya, tolong dipahami dengan seksama. Oke, jadi kita dengan tema subbabnya itu beriman kepada Rasul Allah ya. Beriman kepada Rasul Allah itu, jadi kita memiliki berapa Rasul yang wajib kita ketahui? 25, yang itu wajib kita ketahui. Tapi Rasul itu ada banyak, ada sekitaran 313 sekian atau lebih. Kalau Nabi itu sekitaran 250.000 lebih ya, banyak sekali Nabi. Tapi yang menjadi Rasul hanya 313. Oleh karena itu kita diwajibkan sebagai umat Nabi Muhammad untuk beriman kepada Rasul Allah. Nah, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita harus memahami keimanan yang dimana peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Allah, kepada Rasul ya. Arti iman kepada Rasul, jadi kita harus mengimani karena kita adalah seorang Muslim. Kita harus mengimani karena kita mencintai Nabi Muhammad. Dan kita harus mengimani karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita juga bukan mencintai saja, juga kita harus mengenal sifat-sifat dari Rasul yang menyebutkan sifat-sifat wajib serta sifat mustahil bagi Rasul dengan benar. Jadi kalian itu ada dua tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul, yang kedua mampu menyebutkan sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Bisa dipahami? Mau belajar? Oke, baik. Bapak ingin mengasih tahu gimana makna iman kepada Rasul, yaitu iman kepada Rasul berarti kita percaya ya. Iman itu artinya percaya. Jadi kalau ada yang mengimani, kita harus mempercaya dan harus meyakini. Nah, karena kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi Rasul Allah yang wajib kita ketahui ada 25. Bahwa Rasul Allah adalah utusan yang membawa ajaran yang benar. Jadi kalau ada setelah Nabi Muhammad mengaku Rasul, jangan diakui. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Oleh karena itu makna iman kepada Rasul, Bapak mau minta tolong kepada kalian untuk membacakan di depan. Oke, siapa yang mau membacakan ke depan angkat tangan? Oh iya, boleh Adira maju ke depan. Iman kepada Rasul berarti kita percaya yakin bahwa Rasul adalah utusan Allah yang membawa ajaran yang benar. Jadi bahwa iman itu artinya percaya. Jadi di sini ceritanya tadi teman kita Adira, di saku celanaku ada uang sebanyak 10.000 rupiah. Hatimu membenarkan yang diucapkan sahabatmu. Itu berarti kamu percaya ada uang di dalam saku. Nah, kalau nggak tahu tiba-tiba ada uang, itu namanya kita, misalnya ada seseorang yang mengatakan di dalam sakumu ada uang, tapi kamu nggak tahu, itu namanya kamu percaya kepada teman kamu. Tapi kalau
kamu udah ngeliat, udah ngintip dikit ada duit 10.000, berarti itu bukan percaya, namanya udah tahu. Beda ya, udah tahu sama percaya. Bisa dimengerti? Bagus. Kita harus mengikuti ajaran Rasul agar hidup kita menjadi baik dan sesuai dengan perintah Allah. Jadi kalau kalian pengen jadi orang baik, pengen jadi orang yang sukses, orang yang soleh dan soleha, maka ikuti perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Oke, fahim tuh? Oke, kita next selanjutnya, yaitu pentingnya menjadikan Rasul teladan, ya. Contoh terbaik, Rasul adalah contoh yang sangat baik, ya, dalam berbuat baik dan menjalankan perintah Allah. Jadi Rasul itu tidak pernah menolak perintah Allah. Kalian pernah nggak meninggalkan sholat? Pernah atau tidak? Nah, Rasul aja tidak pernah meninggalkan sholat karena adalah perintah dari Allah. Siapa yang mau diakui oleh Nabi Muhammad? Iya, semuanya pasti pengen diakui oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Nah, ini ada gambar pertama. Ini adalah contoh terbaik. Dan gambar yang kedua adalah disukai Allah. Tahu nggak kenapa disukai Allah? Tahu nggak kira-kira disukai Allah? Tidak tahu. Jadi kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi banyak orang yang menyepelekan doa habis sholat langsung pergi. Padahal Allah mencintai orang-orang yang berdoa kepada Allah. Dan gambar yang pertama, contoh terbaik adalah apa? Tahu nggak gambar ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena ini saling menolong orang yang kesusah, orang fakir orang yang mengalami Nah, ini sama contoh terbaik dan disukai oleh Allah. Ini adalah kedua-duanya adalah sifat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meneladani Rasul adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jadi kalian jangan takut kalau kalian udah mengikuti arahannya Nabi, udah mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, niscaya kalian akan hidup bahagia. Iya, amin ya robbal alamin. Bapak mau lihat nih, ini ada di depan kita bernyanyi 25 Nabi dan Rasul. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa. Selanjutnya yaitu sifat wajib bagi Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, ya. Tadi Pak Iqbal bilang ada 4, yaitu yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tablik, yang keempat adalah fatona. Sidik yang berarti jujur. Jadi Rasulullah itu selalu jujur. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya selalu menjaga kepercayaan dan dapat dipercaya. Itu adalah amanah. Yang ketiga adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan pesan Allah atau menyampaikan yang baik, tidak menyampaikan yang buruk. Fatona yaitu sangat cerdas dan bijaksana. Jadi Nabi Muhammad atau Nabi dan Rasul yang lainnya adalah memiliki sifat fatona yang berarti cerdik atau cerdas. Jadi tidak ada Nabi
yang tidak memiliki 4 ini. Pasti Nabi dan Rasul memiliki 4 sifat ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita ekspresi dulu tangan kita biar tetap semangat ya. Coba deh, Bapak mau minta dipimpin oleh Paki. Iya, ayo. Oke, Paki sambil melihat nggak apa-apa, ajak teman-temannya untuk tepuk sifat wajib bagi Rasul. 1, 2, 3. Jujur, sabit, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatona, cerdas, bijak, dusta, hikmat, khianat, berkhianat, bodoh. Iya, tepuk tangan lu dong buat semuanya. Biar tetap santai. Terima kasih Fakih, boleh duduk kembali. Nah, selanjutnya yaitu sebelum kita melanjutkan, ada tayangan video sedikit, kalian tonton dengan seksama. Nanti kalian pahami betul-betul adalah sifat-sifat dari Nabi dan Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Oke, baik. Tadi kalian sudah melihat tayangan video yang dimana menjelaskan tentang sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, ringkasan sifat Rasul itu sidik yang berarti jujur, kizib artinya berbohong. Ya, di sini Rasul selalu berkata benar dalam segala hal. Jadi Rasul tidak pernah berbohong. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Khianat, mengkhianati. Rasul bisa dipercaya dan menjaga semua tugas dari Allah. Tablik, menyampaikan, kitman, menyembunyikan. Rasul selalu mengajarkan kebenaran tanpa terkecuali ya. Fatona, cerdas, balada, bodoh. Rasul sangat pintar dan bijaksana dalam berdakwah. Jadi 4 sifat ini adalah yang dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat mustahil ini adalah yang tidak dimiliki oleh Rasul. Jadi kesimpulannya adalah pilar keimanan, percaya kepada Rasul adalah bagian penting dari agama kita ya, dan merupakan salah satu rukun iman. Teladan hidup Rasul memiliki sifat baik yang harus kita yakini dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur dan amanah. Nah, ini adalah mari kita berusaha meneladani sifat-sifat dari baginda Rasul. Oke. Karena tadi sudah penjelasan dari video, sudah dari materi dari Bapak, dari buku pun sudah, Bapak akan mengecek sampai mana pemahaman kalian. Ya, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik setiap murid. Jadi tolong dipahami. Bagian ke belakang ya. Bagian ke temennya ya, Rana ya. Jadi ini tugasnya adalah menjodohkan setiap sifat-sifat wajib dan sifat mustahil. Bapak kasih waktu pengerjaannya 10 menit ya. Waktu pengerjaannya 10 menit. Tolong dikerjakan dengan benar, jangan ada yang salah. Bisa dipahami? Selamat mengerjakan.
Namanya jangan lupa ya ditulis ya. Gimana? Susah? Ada kesulitan? Kenapa? Oh iya, ntar ini kan tadi udah hafal ya Paki ya. Iya, bagus. Iya. Oke, baik, bagus. Ada kesulitan? Oke, bagus. Oke. Baik anak-anak, waktunya tinggal 2 menit lagi. Nanti segera dikumpulkan. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Yang terburu-buru masih ada waktu 2 menit. Baik, waktunya sudah habis. Mari kumpulkan lembar kerja peserta didiknya kepada ketuanya dan dikumpulkan ke Pak Iqbal sekarang karena waktunya sudah habis. Mana? Mari kumpulkan. Iya. Ya. Mana lagi kelompok yang lainnya? Nah, iya, sini. Enggak apa-apa. Yang penting namanya ya. Oke, baik anak-anak hebat. Jadi Bapak sedikit menjelaskan untuk mengingatkan ya. Jadi ringkasan ini, ringkasan sifat dan rasul itu kita wajib ketahui. Jadi sebagai seorang muslim kita wajib mengetahuinya, wajibnya ataupun mustahilnya kita wajib mengetahui, arti-artinya kita wajib mengetahui. Oleh karena itu, karena tadi sudah penugasan atau LKPD secara individu, Bapak pengen lihat kemampuan berkolaborasi kamu secara diskusi kelompok kecil. Jadi ada tugas sedikit, yaitu TTS, teka-teki silang tentang sifat-sifat Rasul Allah. Oleh karena itu akan Bapak bagikan setiap kelompok. Cuma mengerjakan satu saja, nanti dikelompokkan. Karena ini tugasnya kelompok, Bapak kasih waktu tidak lama-lama, hanya 5 menit ya. 5 menit, tidak lama-lama ya. Ada yang sulit? Ya, kalau ada yang sulit ditanyakan ya. Kenapa Gio? Oh, ada yang kesulitan? Ini maksud ini di gimana ya Pak? Oh iya. Jadi gini Gio, ini kan ada mendatar dan menurun. Ini ada nomor-nomornya ya, ada 2, 4, 7, 8, 10, 11. Ini berarti mendatar. Jadi ini yang mendatar nih ya. Nih yang mendatar itu ke samping. Kalau yang menurun itu ke bawah. Jadi kamu hanya menjawab pertanyaan yang mendatar, jawabannya mendatar. Kalau menurun jawabannya menurun. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Mari kumpulkan ke Bapak sekarang, ya. Ya. Mana? Melihat kemampuan untuk mempresentasikan sifat-sifat Rasulullah yang wajib kalian ketahui. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan, angkat tangan. Waduh, semuanya mau minta ya. Oke, Bapak pengen lihat nih yang kelompok ini dulu. Ayo maju. 2 orang sifat wajib Rasul. 2 orang saja ya.
Tolong yang lain menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas, tablik, menyampaikan. Tepuk tangan dulu dong buat Rana dan Dafa. Selanjutnya tadi sudah dari kelompok Rana dan Dafa. Kira-kira siapa nih yang mau mempresentasikan sifat mustahil bagi Rasul? Iya, wah semuanya nih semangat. Bapak mau minta coba kelompok yang di belakang. Oh, siapa yang maju? Gio dan Ramdan. Oke, maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kami dari kelompok 2 akan membacakan sifat mustahil Rasul. Kizib artinya Berbohong, baladah artinya bodoh, khianat artinya berkhianat, kitman artinya artinya menyembunyikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2, yaitu Gio dan Ramdan sudah membacakan sifat mustahil bagi Rasul. Oke, boleh diuduk. Oke, baik. Tadi sudah kita mendengarkan presentasi dari kelompok, dari setiap kelompok. Sebelum kita melanjutkan, yaitu Bapak mau lihat, mau mengevaluasi pemahaman kalian, pengetahuan kalian dari awal sampai tadi. Bapak pengen menilai pemahaman, yaitu menilai evaluasi dari setiap murid. Bapak akan membagikan ya. Oke, Bapak cuma kasih waktu 5 menit, tidak lama-lama, waktunya hanya 5 menit. Terima kasih. Baik. Anak-anak hebat, tadi kita sudah Bapak sudah melihat evaluasi kalian, sudah dikerjakan. Selanjutnya Bapak akan melihat bagaimana kalian memahami sifat-sifat dari Rasul Allah. Jadi sifat Rasul Allah itu adalah wajib kita ketahui ya. Sifat Rasul Allah itu ada 4 yang wajib dan 4 yang mustahil, yaitu yang pertama adalah sidik, amanah, tablik, fatonah. Dan mustahilnya adalah kizib, baladah, kitman, dan khianat. Itu adalah 4 dari 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul-Rasul Allah. Dan itu wajib kita yakini ya. Wajib kita yakini karena kita sebagai umat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak mau nanya nih, siapa yang tahu arti dari kizib? Angkat tangan. Coba Gio. Dusta. Bagus. Siapa yang tahu sifat dari sidik? Apa? Jujur. Siapa yang tahu sifat dari fatonah? Adira. Cerdas. Siapa yang tahu sifat dari khianat? Berkhianat. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Oke, jadi Bapak akan mengingatkan tadi refleksinya untuk kalian. Berarti kalian sudah tahu ya sifat. Apakah kalian sudah tahu sifat wajib bagi Rasul? Sudah. Apakah kalian sudah tahu sifat mustahil bagi Rasul? Sudah. Apakah kalian tahu iman kepada Rasul adalah rukun iman? Sudah. Nah, baik, ini adalah ringkasan sedikit. Nah, jadi kalian harus mengingat
mengingat ke pilar keimanan dan teladan hidup. Jadi sifat-sifat Rasul itu wajib kita teladani dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kita harus jujur. Kalau orang berbohong pasti ada musibahnya. Nah, kita harus amanah. Kenapa amanah? Supaya kita dipercaya sama orang dan sama Allah. Dan yang ketiga yaitu tablik. Kita harus menyampaikan kebaikan. Jangan yang keburukannya kita sampaikan ataupun gosip ya. Kita harus juga menyampaikan kebaikan karena sesungguhnya kebaikan itu untuk informasi menjadikan kita supaya mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat adalah kita harus belajar yang tekun supaya apa? Menjadi karena ini adalah sifat-sifat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW atau sifat-sifat yang ada pada diri Nabi dan Rasul Allah. Paham semuanya? Bisa difahami? Jadi sifat Nabi ada berapa? Ada dua, yaitu wajib dan Yang wajib ada berapa? 4. Yang mustahil ada berapa? 4. Oke, jangan lupa minggu depan atau besok kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Bisa dipahami? Semangat. Tepuk anak soleh. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua. Duduk siap. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu ilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.